semuanya, Om Swastiastu. Kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai proyek genom manusia. Nah, dalam proyek genom manusia ini ada 3 hal yang akan dibahas. Yang pertama mengenai pengertian proyek genom manusia. Kemudian ada whole genome sequencing. Dan yang terakhir ada aplikasi proyek genom manusia. Nah, apa itu proyek genom manusia? Jadi proyek genom manusia ini dikerjakan dengan tujuan untuk memetakan genom yang dimiliki oleh manusia. Prinsip dasar manusia dapat ditemukan melalui analisis genomnya. Genom yang kita tahu adalah sebuah informasi genetik yang terdapat dalam setiap makhluk hidup yang memegang peran penting untuk menelusuri asal-usul dari manusia. Kemudian, apa itu whole genome sequencing? Ini adalah sebuah metode untuk dapat memetakan keseluruhan genom dengan tujuan untuk memberikan informasi genetik yang lengkap dari tubuh organisme. Kemudian, bagaimana pengaplikasian proyek genom manusia? Ada beberapa hal dari aplikasi proyek genom manusia. Yang pertama ini ada diagnosis dan pengobatan penyakit. Nah, dari diagnosis dan pengobatan penyakit menggunakan proyek genom manusia digunakan untuk mengidentifikasi gen yang terkait dengan penyakit rumit dan juga kelainan genetik. Kemudian ada farmakogenomik. Nah, dari farmakogenomik ini adalah sebuah penelitian tentang cara gen-gen seorang untuk mempengaruhi tanggapan mereka terhadap obat. Jadi jika nanti ada seorang yang mengalami alergi pada obat, dapat diteliti terlebih dahulu pada proses penelitian farmakogenomik. Selanjutnya ada konseling genetik. Nah, pada konseling genetik ini memberikan data yang berguna kepada konselor genetik untuk mengevaluasi kemungkinan adanya kelainan bawaan dalam suatu keluarga. Selanjutnya ada ilmu forensik. Nah, pada ilmu forensik ini seringkali terkait pada teknologi sidik jari DNA atau dikenal dengan DNK fingerprinting yang berfungsi sebagai metode untuk mengidentifikasi keberagaman dari individu. Nah, pada ilmu forensik ini dan juga teknologi sidik jari biasanya dilakukan atau digunakan dari pihak kepolisian untuk dapat mengetahui penjahat dari sebuah kejadian. Kemudian ada peningkatan pertanian dan peternakan. Di sini proyek genom ini dapat memudahkan untuk dapat menemukan gen di balik fitur menarik dalam tumbuhan dan hewan, sehingga nantinya pada hewan dan tumbuhan ini ditemukan gen-gen yang baik untuk dapat dikembangkan. Kemudian ada keanekaragaman hayati dan konservasi. Nah, pada keanekaragaman hayati dan konservasi, proyek genom ini sebagai kemajuan pengetahuannya tentang keberagaman genetik. Kemudian juga dilihat dari dinamika populasi dan keterkaitan evolusioner antar spesiesnya. Sehingga proyek genom ini sangat membantu dalam upaya konservasi di keanekaragaman hayati tersebut. Kemudian ada pengujian prenatal. Pengujian prenatal yang menggunakan proyek genom ini menggunakan teknik pengujian yang mutakhir, seperti pengujian adanya prenatal non-invasif yang menganalisis DNA janin dalam darah ibu untuk menemukan atau mengetahui masalah kromosom dan kelainan genetik yang berisiko pada bayi. Kemudian silsilah dan keturunan genetik. Nah, pada proyek genom ini telah membantu pelayanan pengujian genetik yang memberikan informasi tentang bagaimana keturunan genetik seorang dan juga riwayat dari keluarganya. Kemudian ada pengembangan obat dan kedokteran presis, yang mana data genomik dari proyek genom ini akan mempercepat proses penemuan pada pengembangan obat yang terbaru. Kemudian dan terakhir itu ada penelitian etika, legal, sosial,
implication. Nah, di sini juga pertama kali digunakan pada tahun 1990 pada proyek penelitian genom manusia yang saat ini dilakukan atau digunakan sebagai penjaga keamanan big data dari keseluruhan genom manusia yang sudah diteliti. Jadi, sekian pemaparan saya mengenai proyek genom manusia. Jika masih ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di video selanjutnya.